Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai macam update video tentang soal pretest PPG. Nah, di dalam video ini saya akan membawakan 30 latihan soal pretest PPG tahun 2022 untuk guru IPA SMP beserta dengan kunci jawabannya. Nah, jika nanti di dalam video ini kunci yang saya berikan tidak tepat, tidak sesuai, atau Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain, maka silahkan memberikan pendapat Bapak Ibu di dalam kolom komentar untuk kita diskusikan lebih jauh lagi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut A. Materi, B. Unsur, C. Senyawa, D. Campuran. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni materi. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan susunan kimianya, materi dikelompokkan menjadi 3 berikut ini, kecuali A. Unsur, B. Senyawa, C. Campuran, atau D. Zat. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni zat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan kelompok unsur non-logam adalah A. Hidrogen, nitrogen, dan oksigen, B. Natrium, magnesium, dan aluminium, atau C. Karbon, fosfor, dan kalium, atau nitrogen, silikon, dan raksa. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Kita lanjut ke soal nomor 4. Campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut A. Unsur, B. Campuran homogen, C. Senyawa, atau D. Campuran heterogen. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni campuran heterogen. Lanjut kita ke soal nomor 5. Bau minyak wangi yang tumpah di sudut ruangan akhirnya menyebar ke seluruh bagian ruangan. Hal ini menunjukkan bahwa A. Partikel zat cair akan selalu berubah menjadi gas, B. Partikel-partikel gas selalu berusaha memenuhi ruangan, C. Bentuk gas tidak tetap, D. Bau minyak wangi bersifat memenuhi ruangan. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni partikel zat cair akan selalu berubah menjadi gas. Kita lanjut ke soal nomor 6. Peristiwa berikut menunjukkan perubahan benda. 1. Pisang membusuk, 2. Nasi menjadi basi, 3. Adonan yang terbuat dari tepung, 4. Kertas yang dibakar menjadi abu. Perubahan kimia ditunjukkan oleh kelompok nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, atau D1, 3, dan 4. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni kelompok nomor 1, 2, dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan contoh senyawa adalah A. Gula, B. Air, C. Tanah, atau D. Besi. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni tanah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Senyawa garam dapur dinyatakan dengan lambang A. H2O, B. NaCl, C. NaOH, atau D. H2SO4. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni NaOH. Kita lanjut ke soal nomor 9. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Makanan, B. Air laut, C. Larutan gula, atau D. Air sungai. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni larutan gula. Lanjut ya, kita ke soal nomor 10.
Pemisahan minyak bumi menjadi komponen-komponennya dapat dilakukan dengan metode A. Filtrasi, B. Ekstraksi, C. Distilasi bertingkat, atau D. Evaporasi. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni distilasi bertingkat. Kita lanjut ke soal nomor 11. Suhu suatu zat menyatakan A. Jumlah molekul zat, B. Tingkat kenaikan volume zat, C. Tingkat panas dan dingin zat, D. Tingkat pemuaian zat. Untuk soal nomor 11, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni tingkat panas dan dingin zat. Lanjut kita ke soal nomor 12. Satuan Sistem Internasional atau SI yang digunakan untuk suhu adalah A. Celsius, B. Fahrenheit, C. Reaumur, atau D. Kelvin. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni Kelvin. Lanjut ke soal nomor 13. Suhu suatu zat diukur dengan menggunakan A. Barometer, B. Termometer, C. Hygrometer, atau D. Manometer. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni termometer. Lanjut kita ke soal nomor 14. Air tidak dapat dipakai untuk mengisi termometer karena A. Volume air tetap, B. Tidak memuai ketika dipanaskan, C. Memiliki pemuaian yang kecil, atau D. Air membasahi dinding kaca. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni air membasahi dinding kaca. Lanjut kita ke soal nomor 15. Sebuah termometer X setelah ditera dengan termometer Celcius didapat 40% Celcius sama dengan 80 derajat X gitu ya, dan 20 derajat Celcius sama dengan 50 derajat X. Jika suhu sebuah benda 80 derajat Celcius, maka berapakah derajat X suhu benda tersebut? A. 280 derajat X, B. 140 derajat X, C. 70 derajat X, D. 35 derajat X. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni 140 derajat X. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Pada temperatur Celcius, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Nilai titik didih tersebut pada termometer Fahrenheit sama dengan A. 212 Fahrenheit, B. 180 derajat Fahrenheit, C. 132 derajat Fahrenheit, atau D. 30 derajat Fahrenheit. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni 212 derajat Fahrenheit. Kita lanjut ke soal nomor 17. Suhu suatu zat diukur oleh termometer Reaumur adalah 60 derajat R. Apabila diukur dengan termometer Celcius menunjukkan suhu 28 derajat Celcius, B. 48 derajat Celcius, C. 75 derajat Celcius, atau D. 80 derajat Celcius. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni suhu 75 derajat Celcius. Lanjut ya, kita ke soal nomor 18. Pada suhu derajat Celcius, panjang batang besi adalah 2 meter. Berapakah panjang batang besi itu pada suhu 40 derajat Celcius jika koefisien muai panjangnya itu 0,00011 per derajat Celcius? A. 2,000 meter, B. 2,00055 m, C. 2,0033 m, atau D. 0,0033 m. Untuk soal nomor 18 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni 2,0033 m. Kita lanjut ya ke soal nomor 19. Apabila koefisien muai panjang suatu logam adalah 0,000012 per derajat Celcius, sedangkan koefisien muai volume logam tersebut adalah 0,00040 per derajat Celcius, B. 0,000012 per derajat Celcius, C. 0,000024 per derajat Celcius, D. 0,00036 per derajat Celcius.
Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni 0,000036 per derajat Celcius. Lanjut ya, kita ke soal nomor 20. Sebuah keping bimetal terbuat dari logam kuningan dan besi. Jika angka muai panjang kuningan lebih besar daripada besi, maka ketika bimetal dipanaskan, A membengkok ke arah besi, B membengkok ke arah kuningan, C tetap lurus, atau D menyusut. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni membengkok ke arah besi. Kita lanjut ya ke soal nomor 21. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda tergantung pada faktor-faktor berikut, kecuali A. Massa zat, B. Jenis zat, C. Lama pemanasan, atau D. Massa jenis zat. Untuk soal nomor 21, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni massa jenis zat. Lanjut kita ke soal nomor 22. Satuan kalor dalam SI adalah A. Kalori, B. Kilokalori, C. Joule, atau D. Watt. Untuk soal nomor 22 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni Joule. Kita lanjut ke soal nomor 23 ya. 1 kalori setara dengan A. 0,24 Joule, B. 4,2 Joule, C. 420 Joule, atau D. 4200 Joule. Untuk soal nomor 23, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni 0,24 Joule. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perubahan wujud zat padat menjadi cair disebut A. Membeku, B. Mencair, C. Menguap, atau D. Mengembun. Untuk soal nomor 24, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni mencair. Lanjut kita ke soal nomor 25. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan Joule. A. 37.600 Joule, B. 35.700 Joule, C. 33.600 Joule, atau D. 36.300 Joule. Untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni 33.600 Joule. Kita lanjut ke soal nomor 26. Es massa 200 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius, dipanasi hingga suhunya menjadi 1 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tentukan berapa kalori-kalor yang diperlukan dalam proses tersebut. A. 100 kalori, B. 200 kalori, 200 kal, C. 300 kal, atau D. 400 kal. Untuk soal nomor 26, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni 400 kal. Kita lanjut ke soal nomor 27. Es bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius, dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Kalor lebur es sama dengan 80 kal per gram. A. 12.000 kal, B. 12 kal, C. 120 kal, atau D. 1200 kal. Untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni 12.000 kal. Kita lanjut ke soal nomor 28. Es bermassa 250 gram bersuhu minus 5 derajat Celcius, dipanasi hingga melebur menjadi bersuhu 0 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kal per gram derajat Celcius dan kalor lebur esnya adalah 80 kal per gram, tentukan kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. A. 625 kalori, B. 20.000 kalori, C. 20.625 kalori, atau D. 19.375 kalori.
Untuk soal nomor 28, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni 20.625 kalori. Kita lanjut ke soal nomor 29. Air bersuhu 20 derajat Celcius dengan massa 200 gram dicampur dengan air bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 300 gram, tentukan suhu akhir campurannya. A 84,5 derajat Celcius, B 62 derajat Celcius, C 110 derajat Celcius, atau D 90 derajat Celcius. Untuk soal nomor 29, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni 62 derajat Celcius. Kita lanjut ke soal nomor 30. Dinding termos dilapisi dengan perak yang bertujuan untuk mencegah perpindahan kalor secara A. konduksi, B. konveksi, C. radiasi, atau D. koneksi. Kita lanjut untuk soal nomor 30 ini, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni radiasi. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.